Cara memutus rantai pikiran dan emosi. Semua yang kamu alami dalam hidup terjadi melalui melihat, mendengar, merasakan, dan berpikir. Itulah seluruh pengalamanmu. Kamu tidak pernah mengalami dunia secara langsung. Kamu hanya mengalami apa yang muncul melalui indera dan pikiranmu. Dan di dalam pengalaman itu, ada satu hal penting yang jarang disadari. Tidak ada satupun yang muncul dengan sendirinya. Setiap perasaan, setiap pikiran, setiap reaksi muncul karena kondisi. Dan ketika kondisinya berubah, semuanya ikut berubah. Artinya, hidup yang kamu rasakan sekarang bukan sesuatu yang tetap dan pasti, melainkan hasil dari proses yang terus berjalan, yang terbentuk dari banyak hal yang saling mempengaruhi. Bahkan dari hal-hal kecil yang sering tidak kamu sadari. Bagian 1. Dunia yang kamu kenal. Coba kita lihat lebih dekat. Semua yang kamu lihat muncul melalui penglihatan. Semua yang kamu dengar muncul melalui pendengaran. Semua yang kamu rasakan muncul melalui tubuh dan pikiran. Artinya, dunia yang kamu kenal selama ini selalu hadir melalui pengalamanmu. Bukan sesuatu yang kamu sentuh secara langsung, tetapi sesuatu yang muncul di dalam kesadaranmu. Jika kamu berhenti sejenak dan benar-benar memperhatikan, kamu akan menyadari bahwa tanpa pengalaman ini, tidak ada dunia yang bisa kamu tunjuk secara langsung. Semua yang kamu sebut nyata selalu hadir sebagai pengalaman dan tidak pernah terpisah dari cara kamu mengalaminya. Bagian 2. Segalanya bergantung pada kondisi. Sekarang perhatikan ini. Tidak ada satupun pengalaman yang berdiri sendiri. Perasaan muncul karena ada pemicu. Pikiran muncul karena ada rangsangan. Reaksi muncul karena kebiasaan. Semua saling terhubung. Seperti rantai, satu bagian memicu bagian berikutnya. Dan tanpa kita sadari, rantai ini terus berjalan setiap saat. Bahkan hal sederhana seperti perubahan suasana hati bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu ingat, dan bagaimana kamu menafsirkannya. Semua itu bekerja bersama, membentuk pengalamanmu saat ini. Bagian 3. Cara melihat yang keliru. Masalahnya bukan pada pengalaman itu sendiri. Masalahnya ada pada cara kita melihatnya. Kita menganggap sesuatu bisa bertahan, selamanya sesuatu bisa memberi kepuasan penuh, dan semua ini terjadi pada aku yang tetap. Padahal, semua terus berubah. Dan saat kenyataan tidak sesuai harapan, muncul ketegangan di dalam diri. Kita sering tidak menyadari bahwa harapan itu sendiri dibentuk oleh pikiran kita. Kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai keinginan, padahal hidup tidak bekerja seperti itu. Dari sinilah muncul rasa tidak puas yang terus berulang tanpa kita sadari penyebabnya. Bagian 4. Pola yang terbentuk. Setiap reaksi yang kita lakukan tidak pernah benar-benar hilang. Ia meninggalkan jejak. Semakin sering diulang, semakin kuat pola itu. Lama-lama, kita tidak lagi sadar bahwa kita sedang bereaksi. Kita hanya merasa, memang aku seperti ini. Padahal, itu hanyalah pola yang terbentuk dari waktu ke waktu. Dan pola ini tidak hanya mempengaruhi tindakan kita, tetapi juga cara kita melihat diri sendiri. Apa yang kita ulang terus-menerus, perlahan menjadi identitas. Padahal, jika dilihat lebih dalam, itu semua hanyalah kebiasaan yang bisa berubah. Bagian 5. Titik penting dalam pengalaman. Di setiap pengalaman, selalu ada satu hal yang muncul terlebih dahulu. Perasaan. Bisa menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral. Ini terjadi sangat cepat. Bahkan sebelum kamu sempat berpikir, perasaan itu sudah muncul. Dan karena terjadi begitu cepat, kita jarang menyadarinya. Padahal, disinilah awal dari banyak hal terjadi. Perasaan ini seperti sinyal awal
yang kemudian memicu pikiran dan reaksi berikutnya. Bagian 6. Reaksi yang mengikuti. Setelah perasaan muncul, biasanya langsung diikuti oleh reaksi. Yang menyenangkan ingin dipertahankan. Yang tidak menyenangkan ingin ditolak. Reaksi ini terasa otomatis, seolah-olah tidak bisa dihentikan. Padahal sebenarnya itu hanya kebiasaan yang sangat kuat. Karena sudah terjadi berulang kali, pikiran kita terbiasa mengikuti pola itu tanpa sadar. Setiap kali perasaan muncul, reaksi langsung mengikuti. Dan semakin sering ini terjadi, semakin kuat keyakinan bahwa aku memang seperti ini. Bagian 7. Jeda yang jarang terlihat. Di antara perasaan dan reaksi, ada satu celah kecil, sangat cepat, hampir tidak terlihat. Di momen itu, sebenarnya kamu hanya merasakan, belum bereaksi. Tapi karena kita tidak terbiasa melihatnya, kita langsung terbawa. Dan disitulah rantai terus berlanjut. Namun ketika kamu mulai memperhatikan dengan lebih tenang, kamu bisa mulai melihat celah itu. Walaupun hanya sesaat, itu cukup untuk membuat perbedaan. Karena di sanalah pilihan sebenarnya muncul. Bagian 8. Memutus rantai. Ketika kamu mulai menyadari celah itu, sesuatu mulai berubah. Kamu tidak langsung bereaksi, kamu mulai melihat. Melihat bahwa ini hanya perasaan ini, hanya dorongan ini, bukan sesuatu yang harus diikuti. Dan dari sana, rantai itu mulai melemah. Semakin sering kamu melihatnya, semakin besar ruang yang kamu miliki. Ruang untuk tidak terbawa, ruang untuk memahami, dan ruang untuk merespon dengan lebih sadar. Bukan sekadar bereaksi secara otomatis seperti sebelumnya. Penutup. Hidup bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar, tetapi tentang bagaimana pengalaman itu muncul di dalam diri kita. Dan ketika kamu mulai melihat proses ini dengan jelas, kamu mulai memiliki ruang. Ruang untuk tidak langsung bereaksi. Ruang untuk memahami. Ruang untuk menjadi lebih tenang. Perubahan ini mungkin tidak terasa besar di awal, tetapi perlahan akan mengubah cara kamu menjalani hidup. Dari yang sebelumnya penuh reaksi, menjadi lebih sadar dan lebih ringan. Kalau kamu merasa ini membantu, jangan lupa like, supaya lebih banyak orang bisa menemukan video ini, dan subscribe untuk konten berikutnya, yang akan membantu kamu memahami hidup dengan lebih dalam, tapi tetap sederhana. Sampai jumpa di video selanjutnya.